aku Wulan. Kesibukan selain di Titik Kongko, aku itu ada kesibukan lain, yaitu bekerja di salah satu perusahaan. Aku di salah satu perusahaan itu sebagai PR Markom. Kalau dari aku kenapa kerja dan milih jadi entrepreneur? Karena kalau menurut aku kan apa yang udah aku jalanin ini kan belum stabil. Jadi kayak untuk nutupin kekurangannya, ya aku sambil cari kerja kayak gitu. Kalau untuk susah bagi waktunya sih nggak terlalu ya, karena kan kita dari awalnya ini nggak fokus di sini, tapi kan kita ada orang juga di belakang yang ngurusin semua operasionalnya. Jadi aku percayain ke orang yang ngurusin operasionalnya. Jadi aku kayak cuma beberapa hari sekali aja datang ke sini, tapi tetap fokus sama yang pertama aku kerja kayak gitu. Kalau menurut gua, pendidikan itu nggak terlalu berpengaruh banget kalau kita mau buka usaha. Tapi kalau memang mampu, ya pendidikan juga harus jalan sih. Tapi kalau emang kondisinya nggak mampu, ya kita bisa belajar lah lewat internet, atau enggak kita ikut-ikut seminar mengenai bisnis, kayak gitu sih kalau menurut aku. Kalau mau, menurut aku penting atau enggak pendidikan, ya memang penting, tapi kalau emang nggak ada dananya atau kesendat dana, kita bisa belajar dari mana aja kayak gitu. 2020 kemarin tuh kan COVID tuh, aku inget banget Maret kita udah COVID. Sebagian kantor kan WFH gitu kan, dan ada juga yang harus ditutup sementara nggak boleh kerja. Nah, kenapa aku milih kenapa harus ada Titik Kongko sekarang ini nih? Karena aku kepikiran, kita nggak tahu kan COVID sampai kapan, ini masalah ini selesainya kapan, dan nggak bisa kan kayak berharap doang gitu kapan selesainya. Nah, kita coba ngobrol-ngobrol, aku dan partner aku nih, kita bikin sesuatu apa ya supaya penghasilan kita tuh nggak stuck di sini aja, karena kan pengeluaran semakin besar tapi pemasukan ya cuma stuck di situ aja gitu. Dan akhirnya kita ngobrol-ngobrol, bikin konsep, kepikiran pengen bikin kafe gitu kan, karena aku pribadi juga anaknya suka nongkrong gitu. Ya udah, kebentuklah nih Titik Kongko. Aku ada partner aku, harusnya dia datang nih hari ini, tapi dia berhalangan hadir, namanya Faris. Faris juga salah satu pemilik kafe ini, yang ngurusin semua operasional. Kita ada MOU, ada hitam di atas putih, kayak gitu jelas. Ya karena ini usaha pertama aku sama partner aku, ya kalau untuk modal sih kita modal tuh ya seminimnya mungkin, jadi kita manfaatin bahan-bahan yang ada, tapi kita bikin kayak kelihatan bagus. Ya jadi secukupnya dana yang kita punya aja kita cukup-cukupin. Kalau pemasukan dari orang lain nggak ada, jadi kita tuh dananya ya aku punya berapa, terus temen aku berapa, jadi ya kayak tabungan masing-masing, jadi biar seminim mungkin, karena kita manfaatin dana yang kita punya kayak gitu. Pandemi ini bikin kita tuh bergerak, kayak berpikir gimana caranya kita menghasilkan uang tambahan kayak gitu. Kalau rugi, namanya juga usaha ya, kalau nggak untung rugi gitu kan. Tapi kita harus siap kemungkinan terburuknya rugi gitu. Jadi pokoknya terapin itu dulu deh, kalau nggak berani rugi ya susah juga, kita nggak akan bisa maju-maju. Pokoknya kita harus berani dulu yang penting. Kalau Titik Kongko sendiri, kalau Kongko itu kan teman-teman pasti udah pada tahu kan, Kongko itu kayak tempat ngobrol, terus kayak kalau bahasa anak zaman sekarang tuh meet up kayak gitu. Jadi kenapa dinamain Titik Kongko? Harapannya kafe kami ini bisa menjadi tempat yang nyaman untuk teman-teman hangout bareng teman-temannya, terus juga bisa menjadi tempat singgah yang lama, atau enggak banyak orang yang melepaskan penatnya ketika datang ke Kongko. Harapannya tuh nyaman, kayak santai, berasa kayak di rumah aja kayak gitu. Kalau untuk konsep ya, ini kan konsepnya kita rumah ya, jadi kayak kita pengen bikin konsepnya tuh
bener-bener kayak lagi nongkrong di rumah aja kayak gitu. Jadi kayak juga kasih kita tema alam. Jadi sehingga tuh orang yang datang sehingga duduk tuh ngerasa nyaman gitu. Kita jual tuh dari makanan, terus makanan ya cemilan-cemilan, sampai makanan beratnya pun juga ada. Dan gak cuma kopi, kita ada mocktail gitu-gitu sih. Ya ngenyangin ada, cuma buat nongkrong-nongkrong doang ada, jadi semua happy lah gitu. Kita berdua, aku sama partner aku, jadi kita sebelum buka, kita tes food dulu tuh, tes food. Kita coba nih sama-sama rasanya tuh pasnya semana, gramasinya semana. Habis itu kita bikin kayak note buat anak-anak kayak gitu. Jadi nanti ketika anak-anak masak, rasanya dari awal tes food sampai sajian ke tamu tuh nggak berubah kayak gitu. Karyawan kita ada 4. Yang 2 itu di bar, yang 2-nya lagi di dapur kayak gitu. Masarin Titik Kongko tuh kita kayak info nih ke kerabat-kerabat terdekat kita. Kita info kalau kita bikin tempat nongkrong nih, kafe atau enggak apa gitu, kita pasarinnya ke teman-teman dekat. Nah, selain itu kita juga beriklan kayak misalkan di Instagram. Sekarang kan food banyak banget tuh. Kayak buat endorse kayak gitu. Paling kita kayak gitu. Pas Titik Kongko buka sih aku ada endorse ke kayak Bekasi kan banyak tuh, Bekasi food spot gitu, Bekasi kuliner kayak gitu. Nah, kita beriklannya di situ, sama kita kayak undang selebgram yang berdomisili sekitaran Bekasi. Jadi berharapnya ya kayak pengikutnya tuh berharapnya datang ke sini kayak gitu dengan dia reviewin kayak gitu. Kan kalau setiap makanan yang kita keluarin kan udah kita hitung tuh cost-nya berapa dan segala macamnya berapa. Kita pengen sih tempat kita ini selain nyaman, selain bisa dijumpai sama orang lain tuh, kita pengen makanan kita tuh murah tapi enak gitu. Jadi orang tuh kesini tuh nggak cuma sekali, bisa berkali-kali kesini cobain menu yang lainnya, karena kan untuk harganya nggak terlalu tinggi kayak gitu. Apalagi kan anak-anak zaman sekarang pasti suka banget makanan enak, murah tuh pasti sering banget dikunjungin kayak gitu. Ya kalau omsetnya Titik Kongko sendiri tuh kayak masih baru banget kan, belum ada setahun, terus juga kondisinya masih up and down gitu kan. Yang penting sih ketutup, alhamdulillah banget, buat operasional sih ketutup. Jadi goalsnya sih aku tuh itu aja. Kalau tantangannya yang paling sulit tuh, yang paling sulit banget itu mempertahankan dari aspek seperti kayak pelayanan kayak gitu kan, karena kan kita nggak mau orang datang cuma sekali terus nggak datang lagi gitu. Terus dari segi makanan, terus kayak konsisten kita itu nggak boleh berubah gitu dari awal sampai berjalan, karena kan kayak orang bilang nih, mempertahankan tuh kayak lebih sulit daripada membangun. Yang paling sulit tuh mempertahankan sih kalau menurut aku. Tantangannya tuh mempertahankan konsisten kita kayak gitu. Kita perkuat branding kita sendiri. Caranya, ya kan tadi aku bilang kita harus konsisten, terus kita harus kreatif, sama kita harus punya ide apa ya, ide yang anak milenial sekarang tuh lagi suka apa ya, kayak gitu. Kita kayak ikutin zaman aja kayak gitu. Terus kayak kita aktif di persosmedan kayak gitu kan, karena kan kalau untuk anak milenial sendiri atau enggak orang-orang zaman sekarang tuh, kita mau ke suatu tempat pasti kita ngelihat Instagram atau enggak websitenya ya kan, itu kan mempengaruhi banget. Kita berusaha banget untuk kreatif di sosial media sih. Selain untuk tempatnya juga kita terus perbaharui, kita rapihin apa nih yang kurang. Nah itu di sosmed kita harus banget aktif kayak gitu. Kalau untuk konsistensi kita lebih kayak susun rencana nih, jangka pendeknya apa, terus jangka panjangnya apa. Terus juga kita jangan males. Kalau memang kita merasa nggak tahu, kita terus belajar. Kan belajar itu bisa dari orang lain yang udah sukses, atau enggak kita bisa belajar dari internet kayak gitu, gimana tips-tipsnya kan banyak tuh. Nah terus juga kita lakuin evaluasi
apa sih yang kurang dari kita, terus apa sih kita harusnya kayak gimana sih, kayak gitu sih kalau menurut aku. Jadi jangan cepet puas sama yang udah didapat kayak gitu, karena kalau udah kayak gitu tuh pasti kita males, kita nggak akan mau bergerak ke depannya lagi kayak gimana, karena udah di zona nyaman. Kalau menurut aku kita harus terus evaluasi apa sih yang kurangnya kayak gitu. Kalau menurut aku karena Kongko ini ada pas pandemi, malah menurut aku ini buat optimisme kita nih, buat ngebangun. Terus kayak justru pandemi ini bikin kita tuh lebih terpacu, lebih kayak supaya lebih kuat lagi. Semoga aja sih Kongko berdirinya selama COVID ini bisa menjadi lebih kuat. Karena posisinya Kongko adanya di pandemi, ya kalau menurut aku nggak ada pengaruhnya, karena posisi aku nih sekarang bukannya pas pandemi. Jadi harapan aku sih ya kita bisa lebih kuat aja dari buat sesudah-sesudahnya gitu. Kalau untuk buka usaha lain, kepikiran, tapi untuk sekarang ini kita akan fokusin titik Kongko dulu. Karena kan ngapain kita buka sesuatu lagi kalau ini aja belum masih maksimal kayak gitu. Jadi kita lebih fokusin ke sini dulu sih sekarang. Harapannya untuk titik Kongko, semoga bisa menjadi tempat nongkrong atau enggak rumah singgah yang ngangenin buat komunitas-komunitas Kongko-Kongko yang ada di Bekasi maupun di luar Bekasi. Kalau buka cabang kepikiran banget, karena siapa sih orang yang nggak mau berkembang usahanya ya kan, kepikiran banget. Tapi ya itu nanti kita coba pikirin lagi, maksimalin dulu yang ini, baru kita nanti bergerak bikin cabang. Kalau untuk tipsnya sih kayak kita kalau buka usaha nih, kalau anak milenial kan biasanya kan gagal udah males gitu kan, ganti lagi gitu kan. Kalau menurut aku kita harus percaya diri. Yang pertama tuh harus percaya diri banget, terus dukungan orang-orang terdekat, jadi kayak lebih bikin kita tuh semangat gitu kan mau bikin usaha. Terus juga berani ngambil resiko, karena kalau kita nggak berani ambil resiko, bisnis apapun yang kita jalanin itu nggak akan berhasil, karena kita pikirinnya udah gue harus untung, karena itu nggak akan lah. Kalau menurut aku itu nggak akan apa ya, nggak akan maju gitu, karena kan bisnis itu kan nggak selamanya naik kayak gitu. Jadi kita harus juga siap untuk kemungkinan terburuknya, terus juga harus melakukan hal tuh yang kita jalanin tuh dengan cinta kayak gitu. Jadi apa yang kita lakuin tuh harus dari hati. Kalau nggak dari hati itu agak susah juga sih. Sama ini kita harus bisnis tuh sesuai passion kita. Kalau dari hobi juga bisa, terus kita sukanya apa sih. Kalau nggak kayak gitu susah, sama aja kita nggak ngelakuinnya dengan hati, kayak kita terpaksa kayak gitu. Pesan aku kalau emang mau buka usaha sendiri, yang pertama kita harus fokus, jangan nyerah. Terus yang kedua, jangan iri nih kalau ngelihat teman kita udah sukses duluan, kita belum. Pokoknya kita jangan kayak gitu, jangan iri. Kita tetap fokus apa yang kita jalanin. Terus juga kita harus bangun tim yang solid. Kalau emang dananya nggak bisa sendiri, kita harus pilih partner kita yang tepat. Terus kita harus MOU yang benar, kayak gitu, ada kesepakatan bersama, tanda tangan bersama, kayak gitu sih. Karena kan kita nggak tahu ya teman kita tuh di belakang tuh kayak gimana. Jadi semuanya biar sama-sama happy, jalan semua usahanya. Kalau menurut aku ya semua harus tertulis kayak gitu. Yang ada di sekitaran Bekasi atau enggak yang enggak jauh dari Bekasi, yang masih di Jakarta Timur lah atau di sebelah mananya, boleh mampir ke titik Kongko, kunjungin tempat kami. Alamat kami ada di Jalan Bintara Jaya, arah mau ke Sumber Harta. Kalau untuk
mapnya kita ada. Mapnya itu cafe@titikongko. Nah itu nanti diarahin di sini. Instagramnya ada di @titikongko. Untuk makanan yang wajib banget dicobain tuh kita punya burger beda dari yang lain. Itu ada cheesy black burger. Kalian wajib banget cobain menu kita yang itu. Sama kita punya sakau. Sakau itu kayak sabu, makanan kayak sabu gitu, suki kayak gitu. Itu enak banget buat makan berdua, bertiga, berempat itu bisa.